Negeri 1 Palu, Dewan Juri yang kami hormati, peserta ke-9 OPTD SMP Negeri 1 Pelemahan. Ada Mbak Mary Astuti SPD, Ibu Aan Yulis Harniawan Eskop, dan ada Mbak Purwonugroho SPD. Ini kenapa pakai penguat sinyal ya? Ada semacam penguat sinyal gitu ya. Oh tulisannya, oh satu itu Bandung, itu tulisannya Pop It. Kalau lebih cepat Pop It. Ya, waktu Anda 5 menit itu presentasi dimulai ketika Anda memulai presentasi. Silakan. Kepada yang terhormat Dewan Juri dan rekan-rekan guru hebat Kabupaten Kediri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Leni Diagawati dari tim P5 SMP 1 Pelemahan mengambil judul presentasi kami adalah kearifan lokal melalui Pop It lingkunganku untuk pembiasaan karakter berkebinekaan global dan kreatif murid UPTD SMP Negeri 1 Pelemahan. Latar belakang kami pilih proyek itu adalah Bapak Ibu, SMP 1 Pelemahan terdiri dari 1040 murid dengan latar belakang dan karakteristik tempat tinggal yang berbeda. Kemudian yang kedua, rapat mutu sekolah kami untuk karakter berkebinekaan global dan kreatif itu masih dalam tahap berkembang. Oleh karena itu, berarti harus ada tantangan. Apa tantangannya? Yaitu upaya pembiasaan karakter berkebinekaan global dan kreatif yang mampu membangun minat kreatif murid dalam mengobservasi, mengeksplorasi, dan mempromosikan lingkungan tempat tinggalnya serta membangun kepedulian murid terhadap lingkungan sekitar. Berikutnya paparan akan disampaikan oleh Ibu Mary Astuti. Selanjutnya, Bapak Ibu, dari latar belakang tersebut, sekolah kami mengambil tema tentang kearifan lokal dengan topik Pop It lingkunganku, di mana Pop It itu sendiri merupakan singkatan dari pilih, olah, pamerkan, inovasi terkini yang berada di lingkungan tempat tinggal muridnya. Dimensi yang kita ambil yaitu dimensi berkebinekaan global dan kreatif. Selanjutnya, berikut adalah sub elemen dari dimensi yang kita ambil. Kemudian pelaksanaan aksi P5 di sekolah kami dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengenalan, yaitu berupa pengetahuan tentang kearifan lokal, kemudian observasi lingkungan dan wawancara. Tahap yang kedua yaitu kontekstualisasi, berupa pengumpulan dan pengelompokan data, yaitu pemetaan. Tahap yang ketiga yaitu aksi, murid diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan ide proyeknya. Selanjutnya, tindakan aksi nyata yaitu pembuatan karya dan dilanjutkan dengan pameran karya. Tahap yang keempat yaitu refleksi melalui mengisi form refleksi melalui Google Form. Berikut ini adalah contoh pemetaan berdasarkan hasil observasi lingkungan dan wawancara yang dijadikan dasar sebagai penentuan ide proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Ibu Diana Paris. Selanjutnya Bapak Ibu, berdasarkan hasil observasi dan pemetaan murid diberikan kebebasan dalam membuat karya yang disesuaikan dengan minatnya masing-masing. Berikut adalah contoh macam karya yang dihasilkan oleh murid dan sudah dipamerkan dalam pameran karya. Salah satunya adalah olahan inovasi makanan dan minuman, poster hasil observasi lingkungan, poster jalanan, dan komik proses pembuatan makanan. Setelah pameran berlangsung, kami memberikan refleksi kepada murid melalui link Google Form. Dari hasil refleksi kami di sini hanya mengambil 2 grafik saja, Bapak Ibu. Dari grafik yang pertama dapat kita lihat bahwa anak-anak ternyata sudah mampu melaksanakan karakter baik berkebinekaan global. Hal itu tersirat pada saat mereka melakukan kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya, anak-anak dari hasil grafik berikut juga dapat dilihat bahwa mereka juga sudah melaksanakan karakter baik, yaitu kreatif, inovatif, kerjasama, dan menghargai pendapat orang lain. Berikut ada juga umpan balik berupa testimoni guru dan testimoni siswa.
Dari hasil refleksi diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan P5 di sekolah kami sudah dilaksanakan sesuai harapan, yaitu murid mampu memecahkan masalah dan mempopulerkan apa yang ada di sekitar tempat tinggal mereka dalam berbagai produk atau olahan yang dikemas dalam pameran karya. Berikut ada juga link video dokumentasi kami yang dari YouTube. Sekian paparan dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk kelemahan Oke, 7 menit sesi tanya jawab dimulai ketika Dewan Juri bertanya. Disilakan. Terima kasih, saya dulu. Selamat teman-teman SMP Negeri 1 Perumahan ya. Saya melihat beberapa hal yang penting tadi dan perlu nampaknya dilakukan oleh teman-teman dari Perumahan. Salah satunya pilihan menentukan topik itu diserahkan ke siswa. Ini bagian dari pelayanan berdiferensiasi sudah muncul ya, dan saya lihat ragaman topik tadi juga banyak anak bisa membuat poster, membuat komik, membuat makanan ya, sesuai dengan mudah-mudahan sesuai dengan kondisi lingkungan mereka masing-masing. Yang ingin saya tanyakan, saya lihat penilaian dari dimensi yang diangkat berkepentingan global dan kreatif ini sudah memenuhi atau di atas harapan. Memang kalau misalnya pelaksanaan kan tidak 100% murni berhasil Bapak. Jadi paling tidak kita sudah memberikan membuka mindset mereka bahwa mereka mampu bekerja sama dengan teman, orang tua, bahkan tetangga sekitar untuk mencari ide proyek yang mereka hasilkan. Nah, karakter inilah yang mau kita bina seterusnya biar bisa meningkat untuk ke berikutnya. Kemudian juga untuk kreativitas yang tadinya mungkin orang tuanya itu hanya jualan somai, hanya kemasan seperti biasa yang tidak menarik. Akhirnya dengan P5 ini mereka mampu kreatif dengan mengolah kemasan, dengan memberi stiker, memberikan judul sehingga menarik untuk orang untuk membeli. Jadi diharapkan ada peningkatan ekonomi orang tuanya. Semacam itu Bapak. Oke, terima kasih intinya kalau dulu mereka yang sudah berhasil kan ada pengayaan, yang tidak berhasil ya. Tapi kalau saat ini yang sudah berhasil itu terutama yang nanti saya tangkap adanya challenge, tantangan ya, jadi dikembangkan lagi apa yang sudah berhasil ya. Jadi mungkin meningkat ke kemasannya, biasa saja, kesehatannya, kebersihannya, ya. Jadi ini yang memang dilakukan untuk mereka yang mencapai hasil yang diharapkan diberikan tantangan-tantangan yang semakin bagus. Terima kasih. Monggo. Baik, kalau dari saya, pertanyaan saya ini, saya tadi masih belum menemukan gambaran yang cukup mengenai bagaimanakah pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif dilaksanakan dalam proyek yang dilaksanakan di sekolah Ibu. Monggo Bunian. Untuk pelaksanaan asesmen formatifnya itu yang pertama melalui pemetaan. Dari pemetaan itu kan terlihat anak-anak itu sudah mampu melaksanakan berkebinekaan global karena sudah mampu mencari ide proyek dari keanekaragaman lingkungannya. Gitu. Terus untuk yang asesmen sumatif itu kita memberikan pada saat perayaan itu diberikan hasil produknya apa saja baru kita nilai. Seperti itu. Nah, untuk hasil produknya ini yang paling nomor satu adalah memang itu benar-benar dari hasil survei lingkungannya. Contoh kemarin desa Mejono itu kan penghasil minyak. Jadi mereka berinovasi menggunakan brownies, bahan dasarnya ada minjungnya. Nah ini kan termasuk inovasi yang tadinya mungkin browniesnya hanya sekedar coklat gitu aja, kemudian minjungnya dimasukkan jadi bahan kue untuk brownies seperti itu. Ada testimoninya, videonya. Ya. Jadi untuk asesmen sumatifnya itu yang dinilai adalah produknya anak-anak, Produk sekaligus inovasinya. Jadi memang apakah benar-benar ini dari hasil survei lingkungannya? Kalau memang dari hasil
hasil lingkungannya berarti mendapatkan nilai yang karakternya kan tumbuh di situ ketika kreativitas dan ketika global tadi dari hasil Berarti anak-anak di awal diminta untuk melaksanakan survei terhadap lingkungan ya. observasi terhadap lingkungannya. Apa permasalahan yang timbul di lingkungan itu? Apa yang mau ditonjolkan? Kan sesuai dengan POP tadi, pilah, olah, pamerkan inovasi terkini lingkungan tempat tinggal itu. Ibu, muncul masalah nggak? Karena kan sekarang kalau SMP itu kita pakai zonasi ya. Nah, artinya kan tempat tinggal murid itu relatif sama atau berdekatan. Nah, efeknya adalah nanti kearifan lokal mereka mungkin ya hanya itu saja. Muncul kesulitan karena masalah itu enggak? Kebetulan di sekolah kami tempat tinggal murid cukup beragam. Jadi dari misalnya ada desa Mejono yang terkenal dengan penghasilan tinjo, kemudian ada desa Teguani dan desa sekitarnya itu terkenal dengan penghasilan jagung yang melimpah. Jadi ada beberapa produk anak yang dari hasil inovasi jagung. Selain itu di desa Boganing itu terkenal akan penghasilan tahu. Jadi ada inovasi dari olahan tahu atau dari sari kedelainya juga. Jadi kita ingin mengangkat paling tidak hasil yang ada di lingkungan itu kan otomatis mempengaruhi ekonomi keluarga siswa yang tempat tinggal di situ. Siapa tahu dengan kreasi seperti ini kan berarti kita ingin mempopulerkan apa yang ada di sekitarnya gitu. Jadi tidak ada masalah ya, justru ini akan memperkaya proyek yang dilaksanakan di sekolah. Iya. Kemudian hasil yang dihasilkan juga tidak harus produk. Kemarin juga poster hasil observasi lingkungan. Di situ ketika kita pemetaan ada siswa yang menyebutkan bahwa Bu, desa kami gagal panen. Nah, bagaimana pencetusannya supaya tidak gagal panen? Nah, mereka berwawancara dengan para petani ataupun tetangganya, sehingga apa solusinya? Jadi mereka memberikan solusi. Oh, mungkin kalau gagal panen ini berarti harus menggunakan ini. Jadi siswa akhirnya tahu, oh seperti inilah untuk menyiasati biar nggak gagal panen seperti itu. Jadi pengetahuannya bertambah luas berwawasannya. Cukup. Terima kasih, tersisa 20 menit mungkin bisa digunakan untuk closing statement. Poin 20 lingkungan menit ya. membiasakan karakter baik siswa yaitu berkebinekaan global dan kreatif serta peduli terhadap lingkungannya. Estu Indonesia, Estu Pemimpin Lingkunganku, Estu luar biasa. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 Perumahan. Mungkin karena makin siang makin lapar, jadi saya kurang konsentrasi makin kesini ya. 20 menit banyak banget. Oke, terima kasih. Saya ngebayangin brownies apa tadi Ibu? Melincur. Dari hasil melincur ya. Oke. Mungkin kreasi depan mungkin bisa. Itu hanya Dewa Juri aja ya. Oke, terima kasih. Anda benar-benar luar biasa. Gitu dong. Terima kasih. Loh, malah meja kayaknya. Saya sudah berharap sekali Anda kejam. Ini yang brownies kelincu itu ya. Oke, mungkin suatu saat akan ada brownies dengan produk lain. Peserta yang ke-10, silakan untuk teman-teman pengajar dari UPTD SMP Negeri 2 keras. Ada Ibu Rizkiah SPD, Ibu Ratna Maksidatur Rohman SPD, dan ada Ibu Nurmia Megananda